Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, baik yang ada di samping kanan saya, tuan-tuan guru yang ada di samping kiri saya, dan yang ada di hadapan saya. Guru kita bersama yang baru saja memberikan pembahasan ilmu, Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Aziz SPD MM. Beliau yang saya tahu ini adalah pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Kautsar yang ada di Depok Timur. Al-Kautsar, Kepala Madrasah MTS Al-Kautsar. Dulu ketemu beliau tahun 97 sama almarhum Ustadz Mukhlasin, mengembangkan cikal bakal berkembangnya taman kanak-kanak Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran. Jadi peresmiannya di lapangan situ, di dekat MTS Al-Kautsar. Ketua Jami'iyah Subuh Kota Depok Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Insinyur Muhammad Idris Asli, ata'anallahu fi thuli hayatih. Ketua DKM Masjid Al-Qabaiyah Akhina Fillah Ustadz Mulyadi. Ustadz Mulyadi ini ahli golok, Pak. Jangan main-main sama dia. Kalau Bapak punya golok karatan, punya golok yang tumpul, bawa aja kemari, Pak. Ntar jadi cakep. Ya. Beliau juga ahli di dalam bidang penyembelihan. Kalau kita nyembelih 3-4 kali jalan, kalau dia sekali jalan, Pak. Ya, tangannya gede. Makanya sapi kalau ketemuan minggir, Pak. Takut sapi ketemu dia. Ya. Ketua Jami'iyah Subuh, ketua DKM Masjid dan Mushola, para ustadz dan ustadzat, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya masih gemeteran, Pak, memberikan ilmu di tengah-tengah ahli ilmu, memberikan nasihat di tengah-tengah para penasehat. Maklum, navigator baru naik jadi driver. Mudah-mudahan Allah bimbing, Rasul bimbing, sehingga kalam saya ini memberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya Kiai Haji Pak Ketua kita ini katanya ingin meregenerasi. Jadi modalnya modal nekat aja nih, Pak. Modal sami'na wa ata'na kepada ketua kita. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendapatkan pencerahan ilmu tentang bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana pembalasan kehidupan kita di alam dunia ini. Abi Dzar Al-Ghifari pernah minta nasihat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kallimni bi amalin yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajarkan saya satu amalan yang amalan itu dapat menghantarkan saya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan saya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasul? Fa idza amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innahu asyru amsalha. Kunci dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumus dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita akan diselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, ketika kita mengamalkan perbuatan salah, khilaf, dosa, maka fa'mal hasanatan fa innahu asyru amsalha. Beramallah, tutuplah ia dengan amalan kebaikan. Kalau amalan keburukan dicatat malaikat 1 keburukan, tapi amal baik dicatat oleh malaikat 10 kebaikan. Jadi 10 dikurang 1 tinggal 9. Inilah rumus kehidupan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abi Dzar Al-Ghifari bertanya lagi, asanat la ilaha illallah minal hasanat? Apakah kalimat la ilaha illallah minal hasanat?
bagian dari kebaikan. Hiya ahsanul hasanat. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang terbaik. Yang fa'in fahuwa yamhul khatayat. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dapat menghapuskan dari kesalahan dan dosa umat manusia. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, nanti pada saat hari kiamat akan didatangkan kepada setiap manusia apa yang dikeluarkan, yu'ta yaumal qiyamah sijilan, satu buku catatan, tis'atan wa tis'una sijilan, akan dikeluarkan itu buku catatan sebanyak 99 lembar. Wa kullu sijlan minha maddal basar. Satu lembar dari setiap buku catatan itu luasnya sejauh kita mana memandang. Bayangkan Pak, kalau lapangan Real Madrid Barcelona kalah dah badang posisi di sejauh mata memandang. Fiha khotayahu wa dzunubahu, bahwa di dalam setiap lembaran itu adalah catatan kesalahan manusia, catatan dosa manusia dari 99 lembar itu. Fawada'u bikafatil mizan, dan satu lembar itu diletakkan di dalam satu timbangan. Fayukhraju qirtasun mithlu unmulah, kata Nabi situ. Maka dikeluarkan kepada ini seorang hamba satu kertas yang kecil sekali, bahkan dikatakan para ulama ini seujung kuku. Fiha syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi di dalam kertas yang sekecil itu ada kalimat syahadat, yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Fayudha'u fi mizanil akhar, maka dia kertas yang kecil itu ditaruh di dalam timbangan yang lain. Jadi yang buku yang banyak 99 itu yang luasnya madal basar sejauh mata memandang ditaruh pada itu timbangan yang satu, sementara kertas yang kecil itu dengan tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di dalam timbangan yang satunya lagi. Wa yakhruju khotayahu, maka jomplang itu Pak, ketika kertas yang sedikit dengan tulisan kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan beban beratnya kertas yang begitu luas yang jumlahnya 99, yang di dalamnya ada catatan kesalahan dan dosa-dosa manusia. Maka kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ada jaminan ketika kita melazimkan zikir kalimat la ilaha illallah, jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sudah 1 pekan kita masuk dalam bulan Dzulqa'dah. Di mana di bulan Dzulqa'dah ini Allah perintahkan fala yadhlimuna fihinna anfusakum. Di mana di dalam ayat tentang diterangkannya tentang 12 bulan di dalam 1 tahun. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda fiha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimuna fihinna anfusakum. Di bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu ashharul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang hormati. Maka di dalam bulan Dzulqa'dah ini ada satu perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Apa isi perjanjiannya? Bahwa kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena memang situasi dan kondisinya ini mencekam antara kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kafir Quraisy yang saat itu sangat was-was ketika kaum muslimin akan melakukan penyerangan kepada kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy pada saat itu baru trauma Pak, kalah perang pada saat perang
Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongnya sampai pada di Hudaybiyah, maka bertemulah itu wakil daripada Quraisy, itu Asyuhail, dan wakil daripada kaum muslimin dipimpin oleh langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang isinya adalah disepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi ini terjadi di bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah bulan, salah satu bulan Asyharul Hurum, bulan-bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu adalah bahwa tidak ada paksaan ya bagi kaum muslimin untuk tetap mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kafir Quraisy dia tetap meyakini agama keyakinannya menjadi golongan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga dalam perjanjian Hudaybiyah itu bahwa kalau ada seseorang yang sudah menjadi pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak disertai oleh walinya, oleh orang tuanya, maka dia wajib ditarik lagi menjadi kafir Quraisy. Akan tetapi ketika orang-orang Quraisy tidak ada paksaan untuk bisa didakwahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah kaum muslimin yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ini akan kembali ke kota Madinah, dan tahun depan akan melaksanakan haji dan umrah. Hanya diberi waktu cuma tiga hari untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini kesepakatan yang terjadi di desa atau di wilayah Hudaybiyah yang jaraknya kurang lebih 22 kilo dari kota Makkah menuju Jeddah ya. Ini menunjukkan bahwa Dzulqa'dah, bulan yang pertama kali disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu bulan hurum yang dia termasuk 3 di antaranya berurutan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi hari ini kita mulai menjaga sikap kita, mulai menjaga perkataan kita. Lebih-lebih sekarang kita masuk pada tahun-tahun politik. Ini sangat luar biasa, Pak. Tahun-tahun politik. Kalau kita sikapi dengan kondisi yang sekarang ini sangat luar biasa. Tapi ya, saya yakin, kita yakin semuanya, bahwa setelah kita lulus dari gemblengan bulan Ramadan, maka kita menjadi menyandang orang-orang yang bertakwa. Maka pada ayat surat At-Taubah ayat 36 ini, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah innallaha ma'al muttaqin. Jadi di akhir ayat itu, kalau orang-orang musyrikin itu di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melakukan penyerangan terhadap umat Islam, maka balaslah penyerangan itu dengan yang setimpal. Tidak boleh melebihi dari apa yang dilakukan oleh musuh-musuh orang Islam. Seranglah dia dengan setimpal. Wallahu ma'al muttaqin. Itu adalah sikap daripada orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah menjelaskan asy-syahrul haram wal hurumatu qisas. Jadi antara bulan haram dengan bulan haram tetap dilaksanakan adalah hukum qisas. Ya kalau maling ya dihukum malingnya, kalau pencuri dihukum dengan perbuatannya, dengan kesalahannya. Ya. Faman itada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Barang siapa yang menyerang, barang siapa yang nyakiti, maka balas dia secukupnya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Setimpal balasannya. Lagi-lagi dikatakan di dalam akhir ayat ini, innallaha wattaqullaha innallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi urutan kita, Pak, setelah lepas dari Ramadan la'allakum tattaqun, kita diikat di bulan Syawal yang adanya peningkatan. Apa yang mengikat kita di bulan Syawal? Orang kita kadang-kadang terbawa euforia lebaran. Kita susah membedakan mana gembiranya kita menjadi orang yang bertakwa selepas dari Ramadan. Mana kita bergembira kita jalan-jalan, bergembira kita punya makanan enak, makanan banyak, ngumpul amal keluarga. Beda.
Susah membedain mana gembiranya orang-orang bertakwa, mana gembiranya orang-orang yang hanya mengharapkan euforia daripada Idul Fitri. Maka diikat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Gitu. Diikat tuh supaya apa? Supaya ketakwaannya, derajat ketakwaannya, jabatan, predikat ketakwaannya tidak lepas dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditekankan di bulan Dzulqa'dah ini, innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketakwaan yang kita sandang Pak saat ini kita jaga, kita pelihara, baik secara lisan, baik secara ucapan, perilaku dan sebagainya. Saya teringat kepada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kun indallahi khairan minan nas wa kun indan nafsi khairun nas wa kun indan nas rajulin minan nas. Jadi ada 3 pesan baginda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadilah kamu manusia yang terbaik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan yang terbaik adalah bagaimana kita menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kun inda nafsi syarrun nas. Pak, kita disuruh oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk bagaimana kita memandang diri kita ini rendah daripada orang lain. Kalau mungkin kita merasa tinggi daripada ibadah kita, mungkin orang lain lebih mulia daripada bacaan Qur'annya, mungkin orang lain lebih mulia daripada infak sedekahnya. Dan terakhir adalah pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kun indan nasi rajulun minan nas, bahwa jadilah manusia-manusia yang sederhana tapi mempunyai kualitas yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.